yang saya muliakan Abah Hasan Adek, yang saya muliakan Abah Husain, para habaib, para syarifah, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, dan jamaah asyhadaten yang datang di majelis yang mulia ini yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga kita semua dapat bersama-sama hadir di dalam majelis yang mulia ini dengan satu tujuan, insya Allah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat lan salam terlimpah kepada para sahabatnya, para zuriyahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan limpahan salawat dan salam, hingga kami semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin dumateng Abah Hasan, Abah Husain, kula angsal tugas saking Kang Toto. Kang pripun seandainya bagaimana jika ceramah di hadapan nanti malam Jumat? Saya agak nolak karena memang baru kali ini saya berbicara di hadapan majelis yang mulia ini. Bahkan di hadapan saya adalah para habaib, para ulama, para ustadz. Tapi Kang Toto memberikan rekomendasi, kalaupun Kang Zainuddin salah, biarlah Sayyid yang nanggung. Terus alhamdulillah saya agak lega karena segala kesalahan apa yang akan saya lakukan nanti sudah ditanggung oleh Sayyid Gamal Yahya. Hal yang demikian kami teringat oleh ustaz saya yang mengatakan, "Din, ada beberapa kesalahan yang kita lakukan tetapi tidak bernilai dosa." Saya bahkan bingung. Lalu ustaz menjawab, yaitu kesalahan-kesalahan tatkala kita mau belajar tentang perkara ilmu agama, belajar tentang bagaimana kita manut maring guru, belajar bagaimana tata cara kita manut maring Rasulullah, dan belajar bagaimana kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, konsep yang diajarkan oleh Hadrati Syekh Sunan Mukarram adalah bagaimana kita mempunyai niat belajar perkara ingkang 9, yaitu belajar taubat, qanaah, zuhud, tawakal, muhafadzatu ala sunnah, ta'alamul ilmi, ikhlas, uzlah, dan terakhir hifzul awqat, angga senang melampai ibadah. Maka konsep yang ditanamkan oleh Syekh Sunan Mukarram terhadap kami orang-orang murid yang bodoh adalah konsep belajar. Karena di dalam melakukan proses pembelajaran yang salah itu adalah hal yang wajar, tapi insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita tatkala kita nawaitunya belajar. Bahkan pahalanya adalah tidak ada jalan lain di dalam hal belajar kecuali dimudahkannya jalan kita maring rahmati Gusti Allah. Kula sanjang, Kang, saya mau ngomong apa? Kata Kang Toto, karena berhubungan dengan nisfu Sa'ban, ngomong saja tentang Sa'ban. Padahal niki belum waktunya nisfu Sa'ban. Alhamdulillah, di malam Jumat manis ini bertepatan malam 7 bulan Sa'ban. Bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara bulan yang 4, yaitu Rajab, bulan Ramadan dan bulan Asyura, adalah salah satu beberapa bulan yang dimuliakan Allah dari 12 bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Mohon maaf apabila nanti ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah ayat karena masih grogi nggih. Nyuwun bimbingane para habaib nggih. Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Dzalika dinul qayyim la tatlimu fihina anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam sesungguhnya hitungan bulan mungguh terhadap hitungan Allah itu isna asyara sahron, yaitu 12 bulan di dalam ketetapan Allah, di dalam menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan adalah hurum, haram. Maka di dalam bulan yang mulia ini kita harus bersama-sama menambahkan semangat, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Diposisikan diri kita adalah awak bodoh rabi bodoh, awak kula pangating bodoh nyuwun paring iftah lana kabeh aurat apalana. Tapi yang menjadi poin adalah apa itu bulan Sa'ban, lalu keutamaan apa itu bulan Sa'ban di antara bulan-bulan yang lain. Maka Rasulullah dawuh bahwa keutamaan bulan Sa'ban di antara bulan-bulan yang lain adalah bagaikan keutamaanku di antara para nabi-nabi yang lain, dan keutamaan bulan Ramadan adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding hambanya. Lalu apakah keutamaan Rasul dibanding dengan nabi yang lain? Rasulullah di dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa ada 6 keutamaan Rasul dibanding nabi-nabi yang lain. Yang pertama adalah bahwa Rasul diberikan jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas, perkataan yang tepat, yang langsung bisa dipahami oleh umat. Bagaimana Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah, bagaimana Rasul menyampaikan agama Allah. Yang kedua adalah digetarkannya hati musuh apabila akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, dihalalkan ghanimah atau harta rampasan perang, seperti ayat Quran, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasulih. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dijadikannya tanah tempat bersuci, yaitu bertayamum, dan dijadikannya tanah itu tempat sujud di mana waktunya apabila sudah mendekati waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dijadikannya Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijadikannya Rasul sebagai penghulu para nabi. Lalu yang kelima, dijadikannya Rasul menjadikan sebuah utusan untuk semua alam, bukan hanya sebagai golongan ataupun kesukuan, tapi Rasul adalah diciptakan sebagai nikmat, sebagai rahmat lil alamin. Untuk napa? Kemanfaatan umat dunia dan akhirat, bahkan syafaatnya ditunggu-tunggu oleh kita semua, seluruh alam jagat dari Nabi Adam sampai akhir hayat. Yang keenam adalah Rasulullah memegang syafaatul utmah. Bahkan ada riwayat lain yang menyatakan, dengarkanlah hai umatku, ini adalah bukan sebuah kesombongan, ini adalah kabar bahwa aku adalah pemegang syafaatul utmah, bahwa aku adalah penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dengarkanlah, berwasilahlah kalian kepadaku, pasti tidak akan ditolak. Karena wasilah yang kamu baca adalah kapan kalian semua ingat kepada Allah, kapan kalian ingat kepada malaikat-malaikat Allah, kapan kalian mengingat wali-wali Allah, dan kapan kalian mengingatku, niscaya tawasul yang kalian lakukan tidak akan ditolak karena syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, syafaat Kanjeng Nabi luwih wani yen umate kecebur geni digagowi. Siapa yang nyebur geni, kula panjenengan sami. Itulah bandingannya bagaimana bulan Sa'ban itu bagaikan kelebihan Rasulullah di antara nabi-nabi yang lain. Maka di dalam kalimat Sa'ban terdapat 5 huruf, yaitu sin, ain, ba, alif, dan nun. Sin, mudah-mudahan dengan sin kita mendapatkan syarafah dan syafaat, kemuliaan. Kata Rasul, siapa yang paling mulia ya Rasul? Siapa saja yang mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang menginginkan syafaatku, pasti akan aku beri.
Yang kedua adalah ain yang berbentuk izzah, adalah kekuatan. Kita mohon di malam Sa'ban ini kita memohon kekuatan agar bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul mengatakan, siapa orang yang paling kuat? Orang yang paling bisa tegak berdiri lama melakukan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya, itulah hakikat orang yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ba yang berarti bir, sebuah kebaikan. Tuntunan guru kula panjenengan sami mengantarkan kita kepada sebuah syafaat, dan syafaat itu mengantarkan kita kepada sebuah rahmat. Sehingga dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah, dengan karamat guru, kita insya Allah mau melakukan sebuah kebaikan-kebaikan karena guru menuntunkan kepada hal-hal yang baik. Lalu dengan alif kita memiliki ulfah, kelembutan hati. Apa? Memberikan sebuah petunjuk bahwa sekeras-kerasnya hati adalah orang yang tidak mau merenungi bagaimana kita melakukan sebuah dosa. Tadi Ustadz Maulana sudah mengatakan bahwa mati adalah sebuah proses. Tapi menurut Abah, ada orang yang tidak mati dan tidak hidup. Wala mauta wala hayata. Siapa itu? Kata Nadom Abah Hasan, mau aduh umat kagila-gila bodone, aduh umat kagila-gila bodone, diwat bagan ibadah langka kanggone. Itu sudah jelas, secara syariat tubuh sudah tidak bisa bergerak. Tetapi jika orang hidup tidak mau mengerti tujuan hidupnya, itu adalah orang yang gila. Bahkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, kita tidak tahu. Maka oleh itu Hadrati Syekh Islam Mukarram memberikan suatu konsep ibadah. Karena Hadrati Syekh Islam Mukarram adalah kasihan dumateng umat zaman akhir. Mudah-mudahan Hadrati Syekh Mukarram mau memberikan sebuah pengraksa penanggungan, seperti halnya Sayyid Kamal mau menanggung kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tatkala saya berbicara di hadapan majelis yang mulia ini. Yang kelima adalah dengan nun, mudah-mudahan kita mendapatkan nur Muhammad. Mudah-mudahan kita angsal nuri Kanjeng Nabi, nuri Kanjeng Nabi kang bagi Kanjeng Nabi yang kebagi bagian belarat tetap sugih. Kang aran sugih bunga susah eling Allah sarta manut rantai Rasulullah. Maka untuk mencapai yang 5 tadi, mencapai sebuah kemuliaan, mencapai sebuah syafaat, izzah, kebaikan dan kelembutan hati serta nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa melakukannya karena kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu. Oleh karena itu Hadrati Syekh Islam Mukarram memberikan konsep awabudu hormatana Kanjeng Nabi ne, awabudu hormatana Kanjeng Nabi ne, mugi ansal
abah, saking kasihan hadrati itu semua karena tumatang kita semua, maka yang penting awak bodoh hormatono Kanjeng Nabi ini. Mugi angsal amal soleh ning atine. Jangankan orang yang bodoh, orang yang alim pun harus bertawadhu kalian Kanjeng Nabi. Maka hatur Islam mengkarong, ayo awak bodoh hormatono Kanjeng Nabi ini demi mengharapkan sebuah syarafah, demi mengharapkan sebuah syafaat, demi mengharapkan nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan nur seperti apa yang selalu kita baca di dalam maulid, ya Rabbi tahsana binuri, ya Rabbi hifdzonak wa amanak. Mudah-mudahan dengan nur Kanjeng Nabi Muhammad dijaga, direksa iman kula panjenengan sami, maka catatannya adalah dengan syafaat kita akan mendapatkan rahmat, dan dengan karamat kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.